Pertama-tama, yang pertama itu ada hubungan industrial Pancasila atau HIP. HIP adalah suatu hubungan yang terjalin antara para pelaku dalam proses produksi, seperti pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Para pelaku dalam proses produksi yaitu adalah yang pertama pemerintah, berfungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Yang kedua, pekerja atau buruh, berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan yang terakhir itu ketiga, pengusaha, berfungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya ada hubungan kerja dalam hubungan industrial Pancasila. Hubungan kerja dalam hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan ini didasari pada prinsip-prinsip kemitraan dan saling menghormati, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi kedua belah pihak. Hubungan kerja yang baik dan harmonis akan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Perjanjian kerja dalam hubungan industrial Pancasila. Perjanjian kerja merupakan bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja ini menjadi dasar hukum bagi hubungan kerja yang terjalin antara kedua belah pihak. Perjanjian kerja ini dapat berupa perjanjian kerja individual atau PKI yang dibuat antara pengusaha dan pekerja secara perorangan, atau perjanjian kerja bersama PKB yang dibuat antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Perjanjian kerja individual mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja secara individual, seperti jenis pekerjaan, upah, jam kerja, dan masa kerja. Sedangkan perjanjian kerja bersama mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara kolektif, meliputi hal-hal seperti upah, minimum, tunjangan, cuti, dan sistem kerja. Jaminan serikat pekerja. Jaminan serikat pekerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, diakui sebagai serikat pekerja di perusahaan, yaitu serikat pekerja yang memenuhi syarat hukum berhak diakui oleh perusahaan sebagai representasi pekerja, termasuk hak untuk menjalankan kegiatan di tempat kerja. Yang kedua, mewakili pekerja, yaitu serikat pekerja memiliki wewenang untuk mewakili anggota dalam aspek penyelesaian perselisihan, pemenuhan hak pekerja, dan pemberian perlindungan terhadap tindakan yang merugikan. Yang ketiga, melakukan perundingan atau tawar-menawar, yaitu serikat pekerja menyusun dan bernegosiasi dengan pengusaha dalam perjanjian kerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kesepakatan adil dan transparan. Yang keempat, jaminan keuangan, yaitu serikat pekerja menyediakan dana bagi anggota dalam situasi darurat seperti kecelakaan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, yaitu anggota mendapatkan akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di tempat kerja. Jadi, jaminan serikat pekerja berfungsi sebagai pelindung hak-hak pekerja di tempat kerja. Model hubungan industrial adalah kerangka kerja yang menggambarkan interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks dunia kerja. Model ini memberikan gambaran tentang bagaimana ketiga pihak tersebut berinteraksi, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adil. Bipartit adalah sebuah istilah dalam dunia hubungan industrial yang merujuk pada suatu proses perundingan langsung antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha. Tujuan utama dari perundingan bipartit adalah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan atau masalah yang timbul dalam hubungan kerja dengan cara musyawarah atau mencapai mufakat. Mengapa bipartit penting? 1. Penyelesaian konflik secara damai. Bipartit menjadi jalur utama untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum masalah tersebut semakin membesar dan berujung tindakan-tindakan yang merugikan kedua belah pihak. 2. Membangun hubungan yang harmonis. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, bipartit dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pekerja dan pengusaha, menciptakan suasana kerja yang kondusif. 3.
menghindari eskalasi konflik. Dengan adanya mekanisme bipartit, potensi terjadinya aksi mogok kerja atau tindakan industrial lainnya dapat diminimalisir. 4. Mencapai kesepakatan bersama. Hasil dari perundingan bipartit diharapkan berupa kesepakatan bersama yang memuaskan kedua belah pihak sehingga tercipta solusi yang win-win solution. Tripartit adalah sebuah konsep dalam hubungan keindustrian yang melibatkan 3 pihak utama dalam dunia kerja, yaitu 1. Pemerintah mewakili kepentingan negara, membuat kebijakan ketenagakerjaan dan bertindak sebagai mediator dalam persesuaian. 2. Pengusaha mewakili kepentingan perusahaan, pemilik modal dan manajemen. 3. Pekerja atau serikat pekerja mewakili kepentingan pekerja termasuk upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja lainnya. Tujuan tripartit. Tujuan utama dari tripartit adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Hal ini dilakukan melalui 1. Dialog sosial, membuka ruang dialog antara ketiga pihak untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan secara terbuka dan konstruktif. 2. Konsultasi, saling bertukar informasi dan pendapat untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada. 3. Musyawarah, mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah untuk menghindari konflik. 4. Penyelesaian masalah, mencari solusi atas berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang timbul seperti perselisihan, perburuan, pengupahan, dan kondisi kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 jenis kemungkinan jaminan terhadap serikat pekerja. Yang pertama, closed skip tertutup, yaitu hanya anggota serikat pekerja yang diperjuangkan dan dapat kesempatan kerja. Yang kedua, union skip, yaitu pekerja bukan anggota dapat bekerja dengan syarat setelah jangka waktu tertentu harus masuk SP. Yang ketiga, agency skip, yaitu pekerja bukan anggota tetap harus bayar iuran, sehingga serikat pekerja dapat memberikan jaminan. Yang keempat, open skip, yaitu pekerja boleh jadi anggota atau tidak. Yang kelima, mempertahankan susunan keanggotaan. Pekerja selama bekerja harus tetap jadi anggota serikat pekerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah kelompok atau asosiasi yang dibentuk untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan para pengusaha dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya, serta memberikan dukungan dalam hal advokasi kebijakan, pelatihan, dan pengembangan jaringan bisnis. Fungsi utama organisasi pengusaha ada advokasi, memperjuangkan kepentingan anggotanya di tingkat pemerintah dan kebijakan publik. Ada juga jaringan, membangun koneksi antara pengusaha untuk kolaborasi dan peluang bisnis. Yang ketiga, edukasi, menyediakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis. Selanjutnya, sumber daya, menawarkan akses ke informasi pasar, penelitian, dan alat bisnis yang berguna. Contoh organisasi pengusaha termasuk kamar dagang, asosiasi industri, dan kelompok pengusaha lokal. Selanjutnya, pedoman bagi perusahaan yang ingin bebas SP. Yang pertama, kepatuhan pada hukum ketenagakerjaan. Menghormati hak pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan terbuka. Membuat forum dialog atau komite bipartit yang memungkinkan pekerja dan perusahaan untuk bernegosiasi secara langsung. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja, memberikan fasilitas dan insentif yang lebih baik seperti tunjangan, kesejahteraan, program keseimbangan kerja hidup, dan kesempatan pengembangan karir. Yang keempat, menghindari diskriminasi atau intimidasi, tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja. Yang kelima, penyelesaian perselisihan secara internal. Membangun mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yang efektif dan adil, menyediakan proses mediasi yang transparan sehingga pekerja merasa masalahnya dapat diselesaikan dengan adil di dalam perusahaan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan bagi pekerja, memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan tentang hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan prosedur untuk memperbaiki kondisi kerja.
Yang ketujuh, menjaga kepemimpinan yang proaktif dan responsif. Memiliki kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi pekerja dan tidak menunggu masalah menjadi besar untuk menanganinya. Dan yang kedelapan, bekerja sama dengan pihak ketiga yang profesional, menggunakan jasa konsultan ketenagakerjaan atau pengacara yang berpengalaman untuk mendapatkan saran terkait kebijakan dan langkah-langkah yang sah dan sesuai dengan hukum. Terima kasih. Berikutnya yaitu materi perundingan. Materi perundingan yang wajib ada yang pertama perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan hasil musyawarah antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, risalah perundingan harus mencakup nama dan alamat para pihak, tanggal, tempat, serta pokok masalah yang dibahas. Yang ketiga, tata tertib perundingan, menyepakati aturan perundingan, termasuk tujuan, menyusun tim, dan cara penyelesaian jika terjadi kebuntuan. Yang keempat, pendukung data, termasuk informasi terkait kondisi perusahaan, aspirasi pekerja, dan rancangan PKB yang diusulkan. Kemudian materi perundingan yang diizinkan yang pertama perjanjian kerja bersama atau PKB mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, risalah perundingan harus mencakup nama dan alamat para pihak, tanggal, tempat, serta pokok masalah yang dibahas. Yang ketiga, tata tertib perundingan menyepakati aturan pelaksanaan perundingan. Yang keempat, pendukung data, informasi terkait kondisi perusahaan dan aspirasi pekerja. Selanjutnya, materi perundingan yang dilarang. Yang pertama, perjanjian yang melanggar hukum, termasuk perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, diskriminasi harga, perjanjian yang menetapkan harga yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama kepada konsumen yang berbeda. Yang ketiga yaitu pemboikotan, perjanjian yang bertujuan mengundang pelaku usaha lain dari pasar, menghalangi persaingan yang sehat. Yang keempat, kartel, perjanjian antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau produksi yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Yang kelima, perjanjian yang merugikan pihak lain. Setiap perjanjian yang dapat merugikan atau membatasi hak-hak pelaku usaha lain di pasar. Terima kasih.